Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Today I will present a lesson. Saya akan menyajikan materi tentang unsur kebahasaan ya. Ini belum sempat saya bahas di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya. Ini adalah gambar jembatan, a bridge in London, di London ya, kota Inggris di sana. Bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional yang diharapkan nanti kamu bisa menggunakannya untuk memperbanyak relasi, sehingga akan memajukan taraf kesejahteraanmu. Karena bagaimanapun juga sangat menguntungkan seseorang itu menguasai bahasa Inggris, karena dia bisa punya teman, punya hubungan bisnis dengan berbagai orang di belahan dunia, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Oke, berikutnya grammar review. Di sini kita akan mempelajari tentang pronouns. Pronouns adalah kata ganti ya. Jadi pronouns itu letaknya adalah setelah kalimat pertama, yang mana di dalam kalimat pertama itu subjek sudah disebutkan namanya, yaitu Alia. Alia ini pada kalimat kedua berubah menjadi she. Ya, jadi Alia ini berubah menjadi she sebagai subjek. Ini namanya she adalah kata ganti, dalam bahasa Inggris disebut pronoun. She likes making friends. Nah, kemudian menjadi her apabila dia disandingkan dengan sesuatu yang dimiliki, yaitu pen pals. Pen pals itu adalah sahabat penanya Alia, dia berubah menjadi her. Come from many parts of the world, Caroline introduces her to Hannah. Nah, her di sini ini maksudnya ada Alia. Jadi Alia ini kalau berada di posisi objek, dia berubah menjadi her. Sama sih sebenarnya dengan her di sini sebelum pen pals, tapi kalau her di sini maksudnya sebagai objek. Now Hannah becomes Alia pen pals. Hannah likes her a lot. Nah, her di sini adalah sebagai Alia ya, menggantikan Alia sebagai objek. Nah, di sini saya akan melihat subjektif ya, subjektif atau subjek itu ada 5 macam ya. I subjek ya, kata ganti orang pertama, disebut pertama karena dia yang memulai percakapan. You adalah kata ganti orang kedua, dimana ya orang kedua yang berbicara ya, setelah orang pertama orang kedua, yaitu you ya. Kemudian he orang ketiga. Orang ketiga itu adalah orang yang tidak termasuk dalam lingkup orang pertama dan kedua, karena dia berada di luar tempat yang yang sedang berbicara bareng. Jadi kalau saya berbicara sama kamu kan ada 2 orang ya. Benar, kita membicarakan orang selain di tempat kita bicara jauh atau tidak nyambung langsung. Misalkan saya berbicara dengan Hannah ya. Hannah di depan saya. Kemudian Caroline itu di tempat lain, tidak mendengar kita. Itu adalah orang ketiga. Maka disebut dengan she kalau perempuan, he jika laki-laki. Sedangkan we adalah kata ganti orang pertama banyak, karena lebih dari satu. We itu saya dan kamu. Kalau dalam bahasa Inggris dibalik, you and I, itu we. Kalau you saja tidak bisa, I saja tidak bisa. Tapi kalau dalam bahasa kita itu kami. Kami kan tidak mungkin saya sendiri. Kalau saya jadi banyak kan ya tidak bisa ya. Jadi membutuhkan orang lain baru jadi we. Kemudian di posisi objek, I menjadi me, you menjadi you, he menjadi him, dan seterusnya. Ya, sudah bisa dibaca sendiri. Kemudian pada materi berikutnya adalah sebagai objeknya ya, di garis bawah seperti ini. Yaitu itu materi saya untuk hari ini. Nanti latihan soalnya akan saya posting lewat e-learning ya, nanti dilihat, dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.